الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم وصدق الرسول الكريم ونحن على ذلك من الشهيدين والsyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di rumah Allah ini guna menghadiri acara peringatan Nuzulul Quran tahun 1447 Hijriah yang insyaallah akan diisi oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Rosyidin Hasan MPDI. Adapun susunan acara kita pada sore hari ini menjelang berbuka adalah yang pertama adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Adinda Bilion Prayoga. Berikutnya langsung dilanjutkan dengan tausiah agama mengenai Nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Dr. Haji Rosyidin Hasan MPDI yang akan langsung ditutup dengan doa. Berikutnya acara selanjutnya adalah pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan langsung dibaca oleh Adinda Bilion Prayoga. Kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Tanazzalul malaikatu war-ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya matla'il fajr.
Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala zalika minasyahidin insyaallah. Semoga kita yang mendengar dan membaca semuanya mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya langsung kita sambung ke acara inti, yaitu tausiah agama mengenai nuzulul Quran yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Dr. Haji Rasyidin Hasan MPDI. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana bil Qur'anil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin Bapak dan Ibu kaum muslimin muslimat, as-shaimin as-shaimat, jamaah Masjid Baitur Rahman, Komplek Bank Raya, terutama kepada ketua masjid, pengurus masjid, Kakanda Haji Najib Asmani dan seluruh pengurus rahimakumullah. Alhamdulillah, syukur di malam, di sore yang ke-16 ini kita masih diberikan kesehatan dan keafiatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersama-sama berada di masjid yang kita cintai ini dalam rangkaian kita memperingati nuzulul Quran, tentang turunnya Al-Quran dan bagaimana Al-Quran kemudian sekarang sampai di tempat kita. Sebelum itu barangkali Bapak Ibu yang berbahagia, agar duduknya kita di masjid ini mendapatkan berlipat-lipat pahala, kita niatkan untuk di masjid ini, Pak Bu yang berbahagia, beda duduk dengan di tempat yang lain. Ya. Maka kita niat untuk beriktikaf. Nawaitul i'tikaf mada fi hadzal masjid mada ma fi. Kesulitan kayak begitu, pokoknya aku niat iktikaf di masjid ini. Maka insya Allah duduknya kita akan menjadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ditambah lagi kita sekarang sedang taklim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika satu saat beliau lewat di sebuah halakoh, ya,
sebelah sana ada orang yang lagi membaca Al-Quran, sebelah sana ada orang yang sedang wiridan, sebelah sana ada orang yang kongko-kongko gitu kan, sebelah sana ada orang yang lagi berdiskusi tentang ilmu, bahasanya ngaji gitu loh. Maka Rasul mengatakan marortu biriyadil jannah, aku lewat di taman surga. Kemudian sahabat bertanya, mariyadul jannah ya Rasulullah, apa itu taman surga wahai Rasulullah? Rasul menjawabnya, majlisul ilmi riyadul jannah, bahwa tempat kita ngaji seperti ini Pak Bu rahimakumullah itu menjadi taman surga. Kenapa? Karena dengan ngaji Bapak Ibu rahimakumullah akan menjadikan ibadah kita itu berkualitas. Bukan jare-jare, bukan katanya-katanya, tapi kemudian bersumber dari, mohon maaf, para guru, para ustadz, para kiai, para penceramah yang memberikan pengetahuan kepada kita. Karena ibadah yang paling baik adalah ibadah yang bersumber dengan ilmu, bukan, mohon maaf, icak-icak baik. Ya, kalau sholat imam berdiri kita melok berdiri, imam rukuk kita melok ruku, imam sujud melok sujud. Apa yang ada di berdiri, apa yang ada di ruku, apa yang ada di sujud, kadang-kadang kita nggak tahu. Maka ketika ngaji menjadi tahu gitu ya. Bapak Ibu rahimakumullah, 3 hari yang lalu Kanda Haji Najib Asmani menyampaikan kepada saya, Pak Rosidin sekalian itu di tempat Pak Soni pulangnya mampir di masjid untuk ngiras-ngirus nuzulul Quran. Monggo, kata saya. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan ini adalah bulan yang Allah pilihkan untuk kita. Ramadan menjadi bulan yang mulia Bapak Ibu rahimakumullah, karena memang di dalamnya banyak kemuliaan yang Allah hadirkan di dalam bulan Ramadan. Padahal Ramadannya sendiri adalah bulan yang mulia. Dengan bahasa, kalau kita lewat di jalan-jalan di sekitar Makkah Madinah, itu menyebutnya Ramadan Karim. Ramadan adalah bulan yang mulia. Dan dengan sebutan lain, Syahrul Maghfirah, Syahrul Siyam, Syahrul Idkum Minan Nar, Syahrul Rahmah, dan bermacam-macam nama Ramadan. Ramadan dihadirkan untuk kita semuanya Bapak Ibu rahimakumullah, sejatinya adalah kasih sayang Allah kepada kita semua. Mungkin kalau kemarin dulu pertama kali TVRI, kemarin di PAL TV gitu, saya sudah bicara berkaitan dengan kenapa Allah itu hadirkan Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah menghadirkan Ramadan kepada kita itu bukan untuk sengsara-sengsara, bukan untuk kita jadi haus dan dahaga. Karena kita tidak makan 12-14 jam itu sesuatu yang biasa. Apalagi ibu-ibu biasa puasanya saatnya buka agak lambat. Tapi Allah Subhanahu wa taala hadirkan Ramadan ini bentuk kasih sayang Allah kepada hambanya, kita semuanya. Dan hamba Allah yang diundang untuk berpuasa itu enggak semua orang Bapak Ibu. Kalau tadi kami di Pusri ada yang menyampaikan bahwa jumlah umat Islam yang menduduki dunia ini, yang hidup di planet bumi ini kurang lebih sekitar 8,4 miliar umat manusia. Dari 8,4 miliar ini Bapak Ibu yang berbahagia, tidak semuanya diundang berpuasa. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, jumlah manusia yang banyak itu tidak diundang oleh Allah. Kenapa? Belum sampai batas iman. Nah, dari 8,4 itu yang bermuslim, yang mengucapkan la asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu seperempat, termasuk kita di dalamnya. Sementara jumlah makhluk Allah itu tak terbatas. Tidak ada orang yang bisa ngitung makhluk Allah. Yang Indonesia kira-kira 300 jutaan kurang lebih. Nah, dari jumlah yang banyak itu hanya kurang lebih sekitar 2,1 orang yang mengucapkan syahadat dan dia yang namanya muslim. Ketika jadi muslim Bapak Ibu rahimakumullah, dia pun belum kewajiban untuk berpuasa. Diayak lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diayak lagi, banyak yang brojol, tinggal orang-orang yang beriman. Tentunya yang beriman Bapak Ibu rahimakumullah jumlahnya banyak. Tapi tidak sebanyak orang yang muslim. Kenapa? Karena dia belum diundang oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk berpuasa. Kenyataannya Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita lewat-lewat di pasar-pasar 16 itu, ya, pedagang-pedagang itu banyak yang muslim. Banyak warung-warung Kilton namanya itu Pak Asman. Warung Kilton Pak. Spanduknya selamat menunaikan ibadah Ramadan. Tapi kalau dibuka spanduknya isinya wong lagi ngopi, lagi ngirup cuko galo. Namanya warung Kilton, sikil nyoba yang katon. Nggak tahu kepalanya kepala siapa, insya Allah jamaah kita nggak ada di sini. Muslim mereka, ya, masih ngundut, ditanya Muslim. Maka Muslim itu belum diundang oleh Allah untuk berpuasa. Siapa yang diundang oleh Allah berpuasa? Orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina ya'malu ma amarallah mereka-mereka yang mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala wa yajtanibu anin nawahi, dan mereka-mereka yang sudah mampu menghindarkan yang mungkar-mungkar. Ya, jadi jumlah Islam tadi kalau di Indonesia mungkin 90% dari 300 sama dengan berapa? 270 jutaan. Tetapi yang beriman wallahu alam berapa? Nah, yang beriman inilah kemudian diundang oleh Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan engkau berpuasa. Untuk apa? Untuk la'allakum tattaqun, yang goalnya, yang titik paling tingginya, yang ujungnya itu menjadi pribadi yang bertakwa. Kata para khotib saatnya berkhutbah menyampaikan al-imtisalul awamir wajtinabun nawahi, yakni mereka-mereka yang mampu untuk meninggalkan, yang mampu melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu yang berbahagia, orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang pilihan Allah. Panjenengan semua itu Bapak dan Ibu jamaah as-shaimin as-shaimat, orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala dipilih untuk apa? Dipilih untuk kembali ke tempat asal kita. Ya. Di mana tempat asal kita? Tempat asal kita semua ini Bapak Ibu yang berbahagia. Saya jelek-jelek begini itu berasal nenek moyang kita dari surga. Nanti akan kita jelaskan berkaitan dengan Al-Quran. Karena waktunya panjang, maka saya ancang-ancangnya panjang ini. Iya, kita puasa dulu. Nah, dari orang-orang yang beriman diundang untuk menjadi muttaqin. Apa? Mereka yang memiliki keunggulan dalam berbagai hal. Maka ketika Allah mengatakan banyak hadis bahwa surga itu akan Allah wariskan kepada alladzina yarisunal firdaus haulail muttaqin. Mereka-mereka yang akan mewaris surga, menempati surga adalah orang-orang yang muttaqin. Puasa menempa kita untuk menjadi muttaqin seperti
mengembalikan citra diri kita dulu ketika Allah hadirkan kita di muka bumi. Bapak Ibu rahimakumullah, Allah sayang dengan kita, maka Allah ingin menarik kembali orang-orang yang beriman ini dalam kefitrahannya. Kita dulu dilahirkan, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kita yang dilahirkan dulu itu dalam kondisi yang fitrah. Mohon maaf, fitrah. Kalau ya fitrah itu kesucian. Kalau dalam bahasa yang sering saya baca, al fitrah huwa apa? Syai'un mail ila dinin hanif. Fitrah itu sesuatu yang ada dalam diri kita yang ingin selalu berbuat baik. Itu fitrah, Pak. Anak yang baru lahir, Pak, itu fitrah, Pak. Dia nggak bisa bohong. Ya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, anak yang baru lahir mungkin sampai umur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, itu dia masih jujur. Ada orang minta sama anaknya berbohong, Pak. Kebetulan dia ditagih utang sama tetangganya gitu loh. Jadi bapaknya ngomong sama anaknya, nanti kalau bapak tetangga sebelah datang ke sini ngomong ya, bapak nggak ada. Datanglah tetangganya itu. Ketika datang tanya, mana bapakmu? Anaknya ya jawab, kata bapak saya, bapak tidak ada. Dia nggak bisa bohong, Pak. Kenapa? Ada kefitrahan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kita berpuasa ini untuk mengembalikan citra diri kita menjadi pribadi yang fitrah. Dan sekarang kita jujur benar, Pak, di dalam bulan puasa itu. Iya, kita jujur benar. Contoh yang paling gampang, Pak. Jangankan yang dilihat oleh orang, yang tidak dilihat oleh orang saja, Bapak Ibu yang berbahagia, kita masih tetap mempertahankan kedisiplinan, kejujuran, kesidqian. Contoh, Pak, anak-anak yang puasa atau kita mungkin barangkali ini musimnya panas, pada saatnya ngambil air wudhu, kemudian kita mau kita mau kita mau basuh muka gitu. Kalau kita ngambil air, kita basuh ke sini, lagi haus, Pak, lagi dahaga, Pak. Kalau kita ngisep dikit baik gitu kira. Ngisep dikit baik air yang itu kira-kira. Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Tapi apa? Kita jujur. Itulah citra diri fitrah yang Allah turunkan kepada kita agar kita menjadi orang yang fitrah terus. Tetapi ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, dalam pergaulan sehari-hari kita tidak mustahil terkontaminasi oleh kehidupan dunia. Melo begini, melo begitu, yang kadang-kadang tidak terasa. Terkontaminasi oleh dunia, Pak. Contoh yang paling gampang, Bapak Ibu yang berbahagia, coba kalau ada di depan sana lantai yang tidak pernah disapu, rumah kita ada yang tidak pernah disapu, pasti dia kotor. Demikian pula manusia, ketika tidak pernah dibersihkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hatinya pun akan kotor. Nah, untuk mensucikannya, membersihkannya, maka Allah hadirkan puasa. Kau puasa ya, kau latih untuk menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang sabar, jadi pribadi yang punya perasaan, jadi pribadi yang bagus. Sebagaimana kamu kecil dulu menjadi orang-orang yang kayak seperti itu. Allah perintahkan puasa itu untuk kita semuanya menjadi orang yang la'allakum tattaqun, goalnya adalah takwa.
Maka setelah puasa kita beridul fitri. Artinya apa? Kita mengembalikan diri menjadi hamba Allah yang suci. Bapak Ibu rahimakumullah, itu kemuliaan puasa Ramadan. Bulan puasa Ramadan. Ramadan lebih mulia lagi, Bapak Ibu rahimakumullah, diturunkan oleh Allah Quran yang mulia. Yang sekarang kita peringati nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Sebagian orang, para ulama berpendapat nuzulul Quran itu di 17 Ramadan. Malam nanti adalah malam 17 Ramadan. Ya. Karena sekarang hari 16 ya. Ada yang 16, mungkin ada yang 17, ya nggak apa-apa, silakan aja. Asal baik jangan yang 16 nanti yang 17 yang 17 lebaran kita melo 17 lebaran gitu kan. Itu skiwit namanya. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan yang mulia lebih dimuliakan lagi oleh Allah dengan turunnya Al-Quran. Benda yang mulia dan bisa memuliakan orang. Apapun yang ditempel oleh benda mulia, maka dia pun akan punya kemuliaan. Siapapun, apapun, kalau ditempel, kalau dimasuki, kalau dilekatkan dengan benda yang mulia, maka akan jadi mulia. Ini ada lukisan. Saya beberapa kali ketemu sama Ustadz Dery. Ini bahannya triplek Pak ya. Bahannya apa ini? Kanvas. Kanvas itu kain ya, kain. Coba kalau kain biasa tidak ditulis Al-Quran, kira-kira ditaruh di situ enggak? Dia punya harga karena ditulis Al-Quran. Kalau dia kain biasa Pak, enggak taruh di situ. Pinjam Al-Quran saya. Pinjam Al-Quran. Bapak Ibu rahimakumullah, ini kertas. Kalau kertas ini, ada mic yang itu enggak ya? Kalau ada, biar saya jangan duduk terus. Saya ini kan guru juga, bukan maksud kami itu yang kuping, yang cuping. Nah, itu kan. Bapak Ibu yang berbahagia, oh beda ya suaranya ya. Ini kertas, kalau tidak ditulis dengan Al-Quran, taruh biasa aja. Tapi dia punya harga karena dia ditulis di dalamnya ada ada benda yang mulia. Ya. Demikian pula Bapak Ibu yang berbahagia, kalau kita pengen mulia hidupnya, dihargai oleh orang, dihormati oleh orang, punya marwah, maka kita harus juga lekatkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Bagaimana kita sudah tua tidak bisa menghafal Al-Quran? Nggak usah menghafal Al-Quran, karena boleh jadi menghafalkan silahkan saja. Tapi kalau kemudian, ya kalau sudah tua kan biasanya nggak lambat. Ya. Yang penting apa? Yang penting Al-Quran kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, maka yakin Pak hidupnya akan mulia. Yang menjadikan orang keblangsat itu karena mereka jauh dari Al-Quran. Ini contohnya, ya, ini kanvas. Oh nggak sampai, ya. Nah, ini kanvas, kain biasa. Karena ada tulisan Al-Quran, maka ditempelkan di sini. Nggak boleh di bawah. Kenapa? Karena ada Al-Qurannya, kertasnya jadi mulia.
Ini kertas biasa, kemudian dicetak oleh perusahaan penerbit, kemudian menjadi beruntung kertas ini ditulis Al-Quran, maka kertas ini beda dengan kertas. Inilah seumpama, beda. Apa perbedaan? Ini sama-sama kertas. Ini di sini enggak apa-apa. Tapi jangan coba-coba kertas yang ada tulisan ini ditaruh di sini, kemudian diinjak-injak. Kenapa? Karena ini kalamullah yang mulia. Maka sebaiknya Bapak Ibu rahimakumullah, karena kita pengen mulia, maka isi hati kita itu dengan Al-Quran. Syukur bisa menghafalkan. Nanti akan kita jelaskan, ya. Kalau enggak, amalkan yang kita mampu yang ada dalam Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, saya menerjemahkan hamilul Quran atau hafidul Quran, orang yang membawa Al-Quran atau orang yang hafal Al-Quran, tidak hanya dalam batas penghafalan saja. Ibu-ibu pernah dengar, barangkali bapak-bapak pernah dengar, ada orang yang sekian tahun meninggal tapi kemudian jasadnya utuh. Kenapa? Karena dimuliakan oleh Al-Quran. Allah muliakan Al-Quran sampai kemudian binatang yang ada dalam kuburan pun tidak mau makan. Mbah Mun itu sampai sekarang, Mbah Nabawi Al-Bantani sampai sekarang itu masih utuh. Padahal Mbah Mun dalam beberapa cerita dia banyak hafal Al-Quran, tetapi kemudian tidak semuanya dia hafal. Allah jaga, teko sampai kemudian fisiknya pun dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ramadan mulia, lebih dimuliakan lagi dengan diturunkannya benda yang mulia yang namanya Al-Quranul Karim. Kalau kita pengen mulia, maka letakkan Al-Quran dalam kehidupan kita. Ya. Pak Bu yang bahagia, boleh dong saya cerita keluarga saya kebaikan. Saya punya paman dari luar, jadi suaminya bule saya. Dia nggak hafal Al-Quran, saya tahu. Tetapi pekerjaannya, gaweannya, hidupnya subhanallah luar biasa. Rasanya adik beradik beliau di keluarga saya itu nggak ada yang kemudian sempat marah dengan dia. Dan itu menantu kesayangan mbah saya, karena memang ya baik semuanya. Jadi kira-kira kalau ngomong Ar-Rahmanir Rahim, maka dia sudah mengamalkan bagaimana dia membuat kasih sayang dalam keluarga. Itu kira-kira kalau sekarang sudah 35 tahun yang lalu, Kak Najib. Bulik saya meninggal. Karena saya orang Brebes, mau dibawa ke Brebes oleh dulur-dulurnya Pak Lik saya yang di Tegal. Ndak usahlah, kuburkan baik di Tegal sini, samping suaminya. Subhanallah, ketika digali masih utuh, masih ngejejer kayak begini kakinya itu. Dia nggak hafal Al-Quran, tetapi dia mengamalkan Al-Quran. Maka kalau pengen hidup mulia, pengen hidup punya marwah, hidup pengen punya rego, hidup pengen dihormati, jadikan Al-Quran sebagai perilaku kehidupan kita. Bapak Ibu rahimakumullah. Kemudian Al-Quran yang seperti ini, itu bagaimana kita cerita nuzulul Quran, turunnya Al-Quran. Nuzul itu turun, Al-Quran itu Al-Quran. Seperti apa turunnya Al-Quran? Apa kayak begini dari atas,
Jibril bawa kleang-kleangnya Muhammad Quran. Enggak. Tapi Al-Quran diturunkan pertama kali surat Al-Alaq 1 sampai dengan 5 ayatnya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ulama masyhur, ulama bersepakat bahwa itu adalah nuzulul Quran di tanggal 17 Ramadan. Nah, itu kalau namanya Lailatul Qadar, Lailatul Qadar juga adalah turunnya Al-Quran. Di mana perbedaannya antara nuzulul Quran yang tanggal 17 dengan Lailatul Qadar? Kalau Allah katakan inna anzalnahu fi lailatul qadar, Allah turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar. Nah, mana yang benar kalau begitu? Di sisi lain 17 Ramadan, pendapat lain dalam Al-Quran itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Semuanya benar. 17 Ramadan adalah starting awal 5 ayat dalam surat Al-Alaq. Sementara Lailatul Qadar yang Allah katakan juga aku turunkan Al-Quran di malam Lailatul Qadar, itu seluruh Al-Quran bukan dalam bentuk ini. Dalam firman Allah yang dari Lauhil Mahfuz sampai sama'id dunya, dari kawasan yang terjaga yang bakal Allah sampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari Lauhil Mahfuz kawasan yang terjaga sampai ke sama'id dunya, sampai langit, sampai planet yang terdekat. Jadi tidak dari Lauhil Mahfuz selanjutnya, tetapi dari planet yang dekat. Jibril menyampaikan dari planet yang dekat sampai ke bumi di Mekah dan Madinah itu. Bapak Ibu rahimakumullah, turunnya seperti apa? Ya enggak sobek-sobekan begini, enggak. Al-Quran turun bila kalamin wala bila sautin. Ini harus agak berpikir dikit. Sekali-kali agak akademis gitu ya. Al-Quran turun enggak bentuknya kayak begini, enggak ada hurufnya, Bu. Ini kan cetakan. Dulu enggak ada. Tapi ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi Jibril kemudian menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, kalau dibunyikan bunyinya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau ditulis kira-kira tulisannya kayak begitu. Itu tulisan bunyi A, Ba, Ta, Sa, itu lambang huruf. Kalau huruf Romawi A begini, kalau huruf Arab A begini. Kalau huruf Romawi B begini, kalau huruf Arab Ba begini. Nanti Ibrani juga beda-beda. Kalau diucapkan bunyinya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, bukan sobekan ayat nah Muhammad dihafal, enggak, tapi Rasul ketika disampaikan oleh Allah, Rasul langsung hafal. Dan Rasul menyampaikan kepada Zaid bin Sabit untuk menulisnya. Selanjutnya Rasul menyampaikan kepada para sahabat, ya, Rasul mengucapkan, sahabat itu langsung meniru dan hafal. Ya. Maka Ramadan disebut dengan Syahrul Quran. Kenapa? Di saat Ramadan inilah para sahabat itu tadarus Al-Quran. Jangan bayangin ada Al-Quran sahabat pegang, tidak ada.
Al-Quran kan setelah zaman Utsman itu pun enggak banyak. Jadi sering mengatakan para sahabat bertadarus giliran gitu kan. Giliran opo? Rasul menyampaikan firman Allah dan sahabat mendengarnya, sahabat langsung hafal. Kenapa sahabat langsung hafal? Karena memang bening-bening semua hatinya. Kita kadang-kadang jadi ngapalin Yasin 1 tahun nggak hafal-hafal. Kadang-kadang imam yang sudah tua baca Al-Kafirun nggak selesai-selesai. Qul ya ayyuhal kafirun wala antum wala a'bud wala ana abidu ma abadtum wala antum wala a'bud wala antum wala a'bud. Nggak selesai-selesai. Sahabat ketika mendengarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu langsung hafal, langsung hafal. Bapak Ibu rahimakumullah. Sekarang pertanyaan lagi, ini biar agak sedikit aneh lah gitu ya, karena jarang-jarang orang ngatain ini. Al-Quran yang diturunkan pertama ini kan surat Al-Alaq, ya. Yang terakhir, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Tapi di sini yang pertama Al-Fatihah. Nah, yang kedua Al-Baqarah. Yang terakhir An-Nas. Ya kan? Agak bingung kan? Ayat yang pertama turun, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tapi di sini alhamdulillahi rabbil alamin. Seterusnya Al-Baqarah, Ali Imran dan seterusnya. Lah itulah tadarusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan para sahabat, dibimbing oleh malaikat Jibril dalam Ramadan ini, litarki bil ayat, litarki bis surah wal ayat. Rasul mengurut-urutkan surat, ayat dan seterusnya. Dan sahabat apal. Sahabat apal. Seluruh sahabat itu apal. Kenapa? Ya betul, saat itu enggak ada Quran. Qurannya ya sudah di hati semuanya. Ketika Rasul mengucapkan langsung hafal. Rasul mengucapkan langsung hafal. Rasul mengucapkan langsung hafal. Maka kalau Bapak Ibu pengen menghafalin Quran, yang pertama ya tazkiyatun nafsi. Makmano hati kita tuh bersih. Sahabat korupsi enggak. Sekarang dosa banyak, pengen ngapalin Quran yang blebet enggak sampai-sampai, Pak. Kenapa? Tadi air yang bening, ya Pak Bu yang berbahagia. Saya jalan-jalan Pak Najib. Ini kalau air bening ini Bu, kalau seumpama kabel ini ditaruh di sini, Ibu bisa ngeliat nggak kabel? Bisa kan? Kenapa? Bening. Coba kalau air ini keruh, pasti nggak kelihatan. Air kopi gitu loh, pasti nggak kelihatan. Saya bisa jenguk Ibu, nah kelihatan Ibu. Nah. Kenapa? Bening. Hati para sahabat bening, bersih. Maka setiap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah, sahabat langsung hafal. Dan Rasul di saat Ramadan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertadarus bersama dengan sahabat sekaligus mentarkibkan, mengurut-urutkan surat demi surat, ayat demi ayat, yang kemudian seperti ini. Dulu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Quran itu berserakan di mana-mana. Ada yang di kulit sebelah sana, ada yang di batu, tidak tahu sebelah mana, ada yang di pelapah korma, tidak tahu sebelah mana. Tapi semuanya dibukukan oleh Zaid bin Sabit, salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa cerdasnya.
Maka setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang langsung hafal ya Zaid bin Sabit. Kenapa? Karena dia selalu diminta oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencatat kalamullah. Bapak Ibu rahimakumullah, dikumpulkanlah para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, nggak ada Al-Quran. Pada zaman Abu Bakar As-Siddiq ada satu kejadian, banyak orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Memang bukan sekarang aja orang nggak mau bayar zakat, dari dulu Pak. Maka sahabat Abu Bakar Siddiq memerintahkan agar mereka diperangi gitu loh. Kenapa? Meninggalkan kewajiban umat Islam menunaikan zakat. Nah, yang berjuang ini kan para hufadz, orang-orang hafal Quran. Ternyata banyak juga yang gugur. Akhirnya apa? Nah, ini kalau banyak sahabat yang gugur, sementara belum ada manuskrip, bahasa kerennya ya, belum ada manuskrip yang jelas ini, nanti bagaimana? Kalau saya langsung hafal dengan Rasul, anak cucu kita bagaimana dia? Maka kemudian oleh Zaid bin Sabit dan beberapa sahabat lain, banyak itu kemudian oleh sahabat Abu Bakar As-Siddiq disuruh menghimpun. Tapi sahabat Abu Bakar As-Siddiq beliau meninggal belum selesai. Sampai kemudian sahabat Utsman ibnu Affan lebih serius lagi. Karena apa? Tidak terlalu banyak stirring, gangguan yang berkaitan dengan umat Islam. Sahabat Umar belum selesai, diselesaikan oleh sahabat Utsman ibnu Affan. Jadilah beberapa manuskrip itu dikumpulkan, ditulis oleh Zaid bin Sabit, hanya beberapa, ada yang mengatakan 4, ada yang mengatakan berapa gitu ya. Bapak Ibu ya rahimakumullah, itulah kemudian Al-Quran itu mulai dibukukan. Tetapi pada saat itu hafalannya orang dibanding dengan membaca itu lebih banyak hafalan, sehingga apa? Al-Quran yang dulu bukan cetak, yang ditulis itu yang nggak ada titik-titiknya. Jadi kalau al-jannah ya al, jimnya nggak ada titik, nun nggak ada titik, tak juga nggak ada titik. Ya, orang yang hafal kan gampang, oh ini bunyinya. Tapi bagaimana nanti zuriyah kita, bahasa kita ya. Maka kemudian akhirnya Abul Aswad Ad-Duali diperintahkan oleh salah satu gubernur Basrah itu untuk membuat titik. Itu juga belum selesai Pak. Ini nggak ada, kalau ada papan enak ini. Belum selesai. Kenapa? Banyak kalimat yang sama, kalau kemudian titiknya sama, tapi kalau kemudian harokatnya nggak sama, itu juga jadi berabe lagi. Contoh, kata-kata junubun seumpama ja, nun, ba. Kata-kata junubun sama-sama dengan kata-kata jambun, maknanya beda. Janibun, maknanya juga beda. Ya kalau orang yang hafal tadi nggak ada masalah, gimana yang nggak hafal? Maka kemudian oleh salah seorang ulama, ini cirinya sudah tua Pak, lupa ya. Oleh seorang ulama yang kemudian diperintahkan untuk membuat harkat. Ini bunyinya A, ini bunyinya U, ini bunyinya I, A, I gitu. Itu juga dilaksanakan setelah itu. Siapa yang berikan harokat? Khalil bin Ahmad Al-Farahandi.
Beliau yang pertama kali membuat harakat. Bunyi alhamdu ada huruf, ada harakat a, ada sukun, ada ha, ada doma, ada kasroh. Itu dari Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, dia yang kali pertama membuat harokat. Bapak Ibu rahimakumullah, titik sudah ada, harokat sudah ada, tapi kemudian bagaimana cara membaca? Maka diteruskan oleh ahli ilmu tajwid, salah satu dua di antaranya adalah Musa bin Ubaidillah bin Yahya bin Hakan, dan yang kedua adalah Imam Ibnu Jazari. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ini orang-orang yang berjasa di dalam Al-Quran. Maka ada bacaan contoh min syarril waswasil khannas, ya, innallaha ala kulli syai'in qadir. Dulu nggak ada bunyi idhar, nggak ada bunyi ikhfa, nggak ada bunyi iklab. Min dambin, ya, min dambin. Jadi nggak ada bunyi-bunyi yang kayak begitu. Kemudian Jazariyah itu lebih keras Jazariyah itu. Bahkan tadi saya mendapatkan satu nazom dari Al-Jazariyah. Kalau Bapak Ibu yang pernah mesantren, anak Ibu, itu ada nazom Jazariyah bahwa tajwid itu wajib, ya. Wal ahdhu bit tajwidi khatmun lazimun malam yujawidil qur'ana asimun. Harus menggunakan ilmu tajwid. Kalau tidak panggil ilmu tajwid bahkan dikatakan dosa, ya. Bapak Ibu rahimakumullah, selanjutnya Bapak Ibu yang berbahagia, yang ada di masyarakat sekarang di Palembang, di Sumatera Selatan, muncul dengan bermacam-macam qiraah, ya. Jadi ibu bapak, karena memang ilmu kita terbatas, peloi baik, ada yang ngaji, ya, yang biasa kita wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala, ya. Qiraat lain wadduha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ule. Itu banyak keturunannya di Sekayu barangkali, nak ngape. Ya, enggak. Jadi bermacam-macam itu. Ya, Bapak Ibu rahimakumullah, waktunya sudah lebih 15 menit. Agar ada feedback, masih panjang sungguhnya Bu, tapi saya pengen Bapak dan Ibu ada yang feedback, ada yang mau nanya sampai kita berbuka puasa. Jam berapa buka puasa sekarang? 8 menit lagi, 12 menit lagi, 12 menit, 2 orang penyanyi saya kira cukup untuk kita diskusikan. Monggo diaturi. Ada yang nanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustadz dan mohon maaf sebelumnya. Nah, ini saya ingin bertanya dan ingin mengetahui tingkatan yang seperti Ustadz bilang tadi, yang masuk surga itu orang yang mustaqim gitu.
Nah, tingkatannya apakah yang di bawahnya itu masuk surga atau tidak itu Ustaz? Nah, misalnya seperti muslim, mukmin gitu, apakah masuk surga apa bagaimana? Nah, itu saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, tidak akan masuk neraka orang yang di hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus gimana prosesnya? Kan? Ada yang mutakin, ada yang mukmin, ada yang muslim. Ya, kalau manusia itu biasa-biasa saja. Tergantung, kalau dia mutakin pasti dia orang bersih, maka dia bi ghairi hisab. Kalaupun dihisab, pasti amal baiknya jauh lebih banyak, bahkan mungkin tidak ada kejelekannya. Kalaupun ada kejelekan, sudah terlalu banyak istighfar untuk mohon dihapuskan. Yamkhullahu ma yasha. Allah menghapus apa yang Allah kehendaki. Maka dia bersih. Bagaimana yang kalau kemudian dosanya setengah-setengah itu kan? Ya pasti. Surga itu tempat orang bersih. Kalau orang nggak bersih gimana? Ya dicuci dulu. Di mana nyucinya? Sabun nggak ada, apa nggak ada? Ya udah di neraka cucinya. Sekarang ada dua, ada al-jannah, ada an-nar. Tapi dia pasti ke surga, cuma dicuci dulu. Kenapa? Kita aja masuk ke masjid itu, maka mesti harus bersih. Bahkan kalau kita, mudah-mudahan ibu juga sama, kita semuanya wudhu dulu, apa dulu, untuk apa? Untuk kita berada di tempat yang suci. Maka ketika kemudian dia belum bersih, masih ada kotorannya, cuci dulu. Seberapa dia kotorannya banyak, seberapa dia punya kotoran, maka selama itulah. Lama mana muslim yang kemudian banyak dosanya, ya udah dicuci, pakai rinso, digiles-giles, kira-kira mah itu ya, kira-kira mah itu. Saya ingin gambarkan, besi yang tidak ada karatnya, maka bisa langsung kita olah besi itu jadi apa. Tapi besi kalau yang sudah berkarat, maka kita harus bakar dulu besi itu, sehingga apa? Karatnya hilang, akan muncul. Kalau karatnya tebel, mungkin besinya segini, tapi karatnya bisa jadi separuh. Saatnya dibakar itu kan karatnya akan hilang. Tapi semuanya itu besi dan akan masuk, akan dipakai. Demikian pula hamba Allah Subhanahu wa taala, karena berasal dari surga, maka akan ke surga selama dia dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah pun mengatakan, hal yastawil ladzina ya'maluna wal ladzina la ya'malun. Apakah sama orang yang begawe dengan orang yang tidak begawe? Apakah sama orang yang rajin sholat dengan orang yang tidak rajin sholat? Sekalipun semuanya, mohon maaf, itu semuanya rahmat Allah. Cuman rahmat Allah ini kan ada sebab kita. Wah, rezeki kan dari Allah. Iya, cuman kita disuruh berikhtiar. Sama juga dengan kita ke surga. Kita pengen ke surga. Ya bagi, mohon maaf, orang-orang yang sudah dekat dengan Allah, bahkan ibadah nggak mikirin surga, nggak mikirin neraka. Iya. Bahkan Rabi'ah al-Adawiyah mengatakan, kalaupun neraka itu adalah kerelaan Allah, aku mau di neraka. Kenapa? Memang semuanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia enggak menjustifikasi, cuman dalam informasi, dalam hadis, dalam Al-Qur'an, qaulul ulama, kira-kira seperti itu. Maka Ramadan Allah Subhanahu wa taala ingin mengembalikan citra diri manusia menjadi pribadi yang fitrah, yang selalu condong kepada kebaikan. Jadi Pak Bu yang berbahagia, kalau ada kejelekan, kalau ada kemungkaran, kok kita masih masih melok-melok ke situ,
belum fitrah. Ada kebaikan, kok saya pengen ikut, maka dia fitrah. Ada orang aja baik, kita ingin ikut, dia fitrah. Apa? Tersentuh hatinya. Kenapa dia tersentuh? Karena sudah bening kayak tadi. Tapi kalau butek, ya itu kira-kira apa? Jadi puasa mengembalikan citra diri kita menjadi mutakin, yang mutakin itu adalah fitrah. Mereka yang imtisalul awamir wajtinabun nawahi, mereka yang punya kemampuan ketahanan untuk melakukan yang diperintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu Pak ya? Satu lagi masih cukup. Ibu-ibu? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Bapak Ustaz, yang kita ketahui kan yang awal diturunkan Al-Quran itu ayat Al-Isra di Mekah. Nah, yang kita ketahui sekarang ini di Mushaf yang kita kenal, yang kita baca sekarang ini, mengapa Suratul Fatihah yang pertama? Apa alasannya? Maksud saya itu apa alasannya? Mengapa menjadi dasar Al-Fatihah dulu yang menjadi dasar pertama surat di Mushaf yang kita kenal sekarang? Demikian. Ya. Makasih yang saya katakan tadi Bapak Ibu yang berbahagia. Jadi urut-urutan Al-Quran yang sekarang berada di depan kita, yang kita baca, itu kan berbeda dengan nuzulnya, berbeda dengan turunnya. Siapa yang mengurutkan? Yang mengurutkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan para sahabat, tetapi dengan bimbingan, dengan diarahkan oleh malaikat Jibril. Yang Jibril itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bukan basing-basing Nabi Muhammad, tapi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengikuti malaikat Jibril, yang Jibril itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan urutan turunnya, tapi urutan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama dengan Jibril, para sahabat yang selanjutnya mentarkib itu mengurut-urutkan dari surat ke surat sampai ayat ke ayat, itu Pak ya. Dan sampai sekarang terjaga. Di mukadimah saya tadi saya diakhirkan dalam ucapannya, wa nunazzilu minal Qur'an, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang nurunkan Al-Quran, Allah melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad, ya. Kemudian Allah pun yang menjaganya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami, kata Allah, tidak gunakan kata-kata Allah wahid, bukan ana, tapi Allah. Kalau sekarang bersama dengan para hufaz, bersama dengan orang yang hafal Al-Quran, itulah yang menjaga Al-Quran. Maka Bapak Ibu rahimakumullah, kita terima kasih di sini ada yang hafid, yang jadi imam, mereka lah yang dititipi oleh Allah untuk menjaga Al-Quranul Karim. Ya, jadi itu tadarus Rasul. Tafsir lagi, Rasul tadarus nggak pakai Quran Pak, apalagi pakai leher kayak begitu, nggak ada itu ya. Jadi Rasulullah itu hafal, sahabat pun hafal, langsung hafal, dan kemudian selanjutnya sahabat hafal menirukan urutan-urutannya juga seperti itu. Ya, itu aja Pak itu ya. Nanti kalau kurang paham minta telepon saya, nanti kita diskusi. Habis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya Allah ya arhamar rahimin, di Ramadanmu yang 16 ini ya Allah, di 17 Ramadan ini ya Allah, kami bersama-sama
memperingati nuzulul Quran, kalamu yang agung ya Allah, kalamu yang suci ya Allah. Jadikanlah ya Allah Al-Quran bagi kami sebagai bacaan kami ya Allah. Lekatkan ya Allah nilai-nilai Al-Quran dalam jiwa kami ya Allah, agar Al-Quran menjadi perjalanan hidup kami ya Allah. Al-Quran menjadi pijakan hidup kami ya Allah, agar yang keluar dari lisan kami, lisan yang Qur'ani ya Allah, yang memberikan kesejukan bagi seluruh kawan-kawan di sekeliling kami, sahabat-sahabat sekeliling kami. Ya Allah, jadikan Al-Quran dalam hati kami ya Allah, agar hati kami senantiasa mu'allaq dengan kalamu ya Allah. Jadikan Al-Quran sebagai aktivitas kami ya Allah, agar yang kami kerjakan dalam ridha-Mu ya Allah. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya akramal akramin, ya ghafirudz dzunub, ighfir dzunubana ya Allah. Bi barakati syahri Ramadan, bi barakati syahril Quran, bi barakati syahrun fihi lailatul qadar. Rabbana ya Allah, atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afu minkum. Wassalamu alaikum